Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Baik, berjumpa lagi bersama Ibu Vika, yang mana hari ini kita akan membahas penyimpangan sosial, masih dalam bab ragam gejala sosial. Nah, kita simak bareng-bareng penjelasan dari Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan dapat mengetahui pengertian dari penyimpangan sosial. Kalian juga dapat mengetahui macam-macam perilaku sosial. Dan kalian juga dapat menganalisis jenis-jenis penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ibu mulai dari perilaku menyimpang. Baik, siapa dari kalian yang pernah melakukan penyimpangan sosial? Ayo, coba jujur pada diri sendiri. Oke, setiap manusia pasti kita mempunyai kesalahan atau kita berperilaku yang kadang atau seringkali tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Nah, itulah pengertian dari perilaku menyimpang. Nah, ternyata perilaku menyimpang ini juga terdapat beberapa teori dari para ahli sosiologi. Mari kita lihat dari yang pertama, yaitu ada Edwin Sutherland, yang mana penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang, atau teorinya ini disebut juga sebagai differential association theory. Jadi perilaku menyimpang ini bisa terjadi ketika kita bergaul dengan seseorang yang melakukan penyimpangan. Nah, yang kedua, menurut Edwin M. Lemert, seseorang menjadi penyimpang atau devian karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau cap oleh masyarakat terhadap orang tersebut, atau teorinya Lemert ini disebut dengan labeling theory. Ada pemberian julukan atau cap yang diberikan seseorang terhadap individu yang nantinya julukan ini bisa membuat individu itu berperilaku menyimpang. Yang ketiga, ada Robert K. Merton. Nah, menurut si Merton ini, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas, tetapi juga perilaku menyimpang. Jadi, adanya struktur sosial di masyarakat tidak hanya membuat keteraturan, melainkan juga bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi menyimpang atau perilakunya tidak sesuai dengan nilai dan norma. Yang keempat, menurut Emil Durkheim. Nah, Durkheim berpandangan bahwa kejahatan itu diperlukan oleh masyarakat karena dengan adanya kejahatan, maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Jadi, perilaku menyimpang atau kejahatan itu juga diperlukan dalam perkembangan hukum dan moralitas di masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Nah, kenapa sih individu atau kelompok melakukan penyimpangan? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku tersebut, yaitu ada ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, adanya proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, ikatan sosial yang berlainan, dan adanya akibat dari proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. 5 hal tersebut yang bisa menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Berikutnya ke bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, di masyarakat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik individu maupun sekelompok orang. Yuk kita lihat bentuk-bentuk penyimpangan. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi 2,
yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pelakunya. Baik, akan Ibu mulai dari bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, di sini ada bentuk penyimpangan yang bersifat positif dan negatif. Nah, penyimpangan yang bersifat positif yaitu mengarah pada inovatif dan kreatif. Yang kedua, ada penyimpangan bersifat negatif. Nah, bersikap negatif ini ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ini dicirikan sebagai penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak terus-terusan atau tidak berulang. Nah, penyimpangan primer ini juga masih bisa dimaafkan. Sedangkan penyimpanan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang nyata dan sering terjadi sehingga berakibat cukup parah serta dapat mengganggu orang lain. Nah, penyimpangan sekunder ini biasanya terus berulang dilakukan dan tidak bisa dimaafkan atau sulit dimaafkan oleh masyarakat. Berikutnya, bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya. Nah, berdasarkan pelakunya ini dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari nilai dan norma. Jadi, perilaku menyimpang ini dilakukan oleh seseorang, ya, satu orang. Sedangkan penyimpangan kelompok yang mana tindakan sekelompok orang yang beraksi secara kolektif dengan cara yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Berikutnya, jenis-jenis perilaku menyimpang. Jenis-jenis perilaku menyimpang di masyarakat yang cukup kita tahu ada 6, ya, walaupun di luar sana di masyarakat masih banyak sekali jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, kali ini Ibu akan membahas 6 jenis perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Yang pertama ada penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkotika, perkelahian pelajar, alkoholisme, tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, dan penyimpangan dalam gaya hidup. Berikutnya, hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, seringkali terjadi ketidaksepadanan antara pesan yang disampaikan pelaku sosialisasi yang satu dengan pelaku sosialisasi yang lainnya. Perilaku menyimpang juga bisa terjadi dalam proses sosialisasi. Seseorang mengambil peran yang salah atau meniru perilaku yang salah. Perilaku menyimpang juga terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Nah, itu tadi hubungan antara perilaku menyimpang dengan sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, terakhir sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan jawab kuis berani jawab. Saya berani jawab, yaitu dengan kalian menentukan jenis penyimpangan pada gambar di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kira-kira gambar tersebut masuk ke dalam jenis penyimpangan yang mana ya? Nah, silahkan jawab pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.